bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Akibat banjir, aktivitas belajar mengajar di SMK Negeri 4 Lojanan Ilir terganggu. Motor mogok usai isi BBM, seorang pengacara mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kaltim. Berbagai atraksi bela diri ramaikan peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI Angkatan Udara. Genangan air yang merendam lingkungan dan ruang kelas SMK Negeri 4 Lojanan Ilir, Samarinda menyebabkan kegiatan belajar mengajar terhenti. Para siswa terpaksa dipulangkan lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Tercatat 14 ruang kelas yang terendam banjir hingga kedalaman 30 cm. Kepala SMKN 4 mengaku banjir biasa terjadi saat musim hujan tiba. Akibat kejadian tersebut, pihak sekolah memilih memulangkan peserta didik untuk menghindari hal buruk terjadi seperti sengatan aliran listrik karena siswa belajar di ruang kelas yang terendam air. Seperti kita lihat kondisi saat ini banjir ya. Jadi banjir ini bukan banjir hari ini aja. Ini sudah sering, setiap banjir, setiap hujan pasti banjir. Setiap hujan pasti banjir. Kalau lebih parahnya pada saat hujan bertemu dengan pasang, maka dia semakin tinggi. Jadi semua itu kelas bisa terendam. Ini yang terendam sekarang itu ada 14 lokal ya. Jadi hari ini adalah hari pertama masuk sekolah dan pas disambut dengan banjir. Anak-anak kita tidak ada proses KBM hari ini, belajar mengajar, kita pulangkan karena takut di dalam kelas ada aliran listrik, kita takutkan karena beberapa waktu yang lalu itu ada aliran listrik turun ke air, jadi merembet kemana-mana gitu. Bagi pelajar, kondisi ini tentu sangat merugikan. Mereka jadi kehilangan waktu belajar karena dipulangkan lebih awal. Ditambah lagi, mereka harus menghabiskan waktu untuk bersih-bersih ruang kelas, bukannya fokus menimba ilmu. Terdampak, terutama pasti jam belajarnya terpotong karena untuk bersih-bersih dulu. Tapi sebelum bersih-bersih, kita pasti main-main dulu kan. Lalu setelah kita sudah selesai datang ya meliput bersih-bersih, pasti kan itu besoknya sisanya masih ada lumpur-lumpur. Lumpur-lumpur itu pasti nempel di meja atau kursi. Bisa berdampak juga, kursinya bisa kayak lepas gitu besinya. Jadi setelah banjir nggak sering atau malah selalu kursi meja itu rusak atau enggak keambil dari sama kelas sebelah. Jadi bisa aja kelas kami itu kursi mejanya kurang. Pihak sekolah berharap Pemkot segera melakukan langkah antisipasi agar banjir tidak lagi merendam sekolah. Agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu dan tertinggal, pihak sekolah memindahkan kegiatan belajar dari kelas 10 ke ruang kelas 12. Proses belajar kembali normal jika banjir surut dan kelas sudah bersih dari sisa banjir. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Banjir di sekitar Stadion Palaran Simpang Pasir, Samarinda menyebabkan aktivitas warga menjadi terhambat. Banjir ini diawali hujan deras pada Rabu dini hari hingga pagi. Tingginya curah hujan menyebabkan ruas jalan dan permukiman terendam hingga setinggi setengah meter. Bencana seolah menjadi rutinitas di saat hujan benar-benar mengguyur wilayah sekitar Stadion Palaran. BPBD yang menurunkan tim di lapangan mengatakan penyebab banjir di area stadion karena sistem drainase yang buruk. Mereka menemukan beberapa titik pada aliran drainase yang tertutup material tanah hingga air meluber ke jalan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas PUPR Kota mengerahkan petugas untuk segera mengeruk tumpukan material yang menutup aliran drainase dengan alat pengeruk. Namun ternyata upaya itu belum maksimal, sebab saat tak beberapa lama, hujan kembali turun dan banjir masih saja terjadi. Nah, sejak di malam pertama di 3 hari setelah Lebaran itu, di malam Rabu itu sudah tergenang banjir. Nah, besoknya kami turun lapangan dan diturunkanlah unit ekstra dari PUPR penanganan. Nah, selama penanganan, masih dalam proses penanganan, terjadi hujan kembali dan menggenangi lagi di tempat yang banjir yang kemarin. Nah, ini kami masih dalam proses penanganan. Meski langkah pengerukan drainase itu tidak efektif, pengerjaan untuk membuka saluran air tetap dilanjutkan. Warga berharap penanganan ini cepat dan tepat, sehingga banjir tak lagi mengganggu aktivitas warga. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jalan poros penghubung antara Kampung Pegat Bukur, Inaran, dan Kampung Bena Baru di Kecamatan Sambaliung Berau yang ambles ini tengah dalam penanganan. Namun, Dinas Pekerjaan Umum harus bekerja cepat karena jalan ini merupakan akses utama dan penting bagi warga. Sejatinya, perbaikan ini sudah berulang kali dilakukan, tetapi jalan ini kembali rusak. Kerusakan yang berulang itu karena tanah pada badan jalan labil sehingga muka jalan terus bergerak. Merespon kerusakan itu, pihak Dinas PUPR melakukan perbaikan meski masih bersifat sementara. Ini didalui oleh masyarakat, oleh tim yang penyelamat dan masyarakat lah yang berada di dalam, dan memang ada kondisi yang longsor di ruas jalan ini. Sebenarnya longsor itu sudah beberapa kali kita perbaiki, tapi mengalami penurunan terus dengan cuaca. Nah, ini hari ini kami perbaiki lagi. Kemudian perbaikan ini artinya akan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Kondisi serupa terjadi di Jalan Poros Berau Bulungan. Meski perbaikan sudah dilakukan, tetapi warga masih diliputi rasa cemas. Mereka meminta agar perbaikan jalan dilakukan secara permanen agar jalan tak terus-terusan rusak. Agak sedikit sih. Terganggu ya? Ya. Mas, ada harapan enggak dengan pemerintah daerah terkait dengan kegiatan terkait dengan longsor jalan ini? Untuk segera diperbaiki atau semacamnya? Ya, harus segera diperbaiki. Diperbaiki aja ya? Ya. Jalan ambles di Kabupaten Berau dapat dijumpai di sejumlah titik. Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi dinas terkait untuk menyediakan akses jalan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.